Shalom Camers, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Apa kabar hari ini? Senang sekali pagi ini sebelum ibadah dimulai, kita bisa bertemu sapa kembali. Nah, ada beberapa informasi dan pengumuman yang akan kami sampaikan sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Nah, setiap harinya di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, kita ada doa pagi bersama. Lalu di sore hari dari jam 6 sampai jam 7 malam kita juga ada menara doa. Setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Khusus hari Rabu, menara doa kita lakukan secara onsite di Gereja Kabar Baik jam 7.30 malam. Nah, kami mengundang para teman-teman pasukan Gideon untuk hadir di dalam doa, menara doa secara onsite. Lalu di hari Sabtu, seperti luar biasanya jam 4 sore kita akan ada ibadah anak-anak Kids Community. Kita lakukan secara onsite di Ruko Kabar Baik. Nah, buat adik-adik yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, bisa mengikuti juga di YouTube GBI Kabar Baik. Lalu di malam harinya, kita ada doa malam. Kita lakukan jam 7 malam secara onsite juga di Ruko Kabar Baik. Nah, kami mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk hadir dalam ibadah doa malam secara onsite di Ruko Kabar Baik. Lalu di hari Minggu kita akan kembali beribadah bersama-sama. Ada 3 ibadah yang akan kita lakukan bersama-sama. Ibadah pertama jam 9 pagi Family Community. Lalu ibadah kedua jam 11 siang adalah Youth Community. Dan yang ketiga jam setengah 4 sore adalah ibadah Junior Community. Nah, kami mengundang Bapak Ibu, teman-teman untuk hadir dalam ibadah-ibadah kita untuk sama-sama kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini akan ada banyak kegiatan spesial. Nah, kita akan mulai dengan WB Misi. WB Misi untuk para ibu-ibu, orang tua murid dari para siswa-siswi di Sekolah Kabar Baik. Kita lakukan di tanggal 14, 21, dan 28 Oktober. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang WB Misi, Bapak Ibu dapat menghubungi wali kelas dari Sekolah Kristen Kabar Baik. Nah, di tanggal 20 dan 21 Oktober ada yang spesial juga dari teman-teman anak-anak kita di Junior Community. Mereka akan melakukan retreat. Nah, ini retreatnya seru. Retreatnya seru, kita akan lakukan di luar kota. Biayanya Rp200.000. Nah, ibu-ibu, teman-teman, Bapak Ibu, silakan yuk sama-sama kita ajak anak-anak kita, teman-teman JC juga, ayo segera mendaftarkan diri dan mulai menabung untuk acara retreat kita. Retreatnya seru, daftarkan sama koordinator Ibadah Raya Junior Community yaitu Kak Inge atau dengan teman-teman pengurus lainnya. Nah, selesai ibadah nanti kita akan sama-sama memberikan persembahan. Untuk persembahan khusus, persembahan umum, ataupun juga janji iman kita. Nah, mari Bapak Ibu sekarang kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Selamat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, memuji menyembah Tuhan dan dibangun di atas menara firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, yang merasa diberkati Tuhan, kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat semua kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami masih menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kami masih menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami mau hidup kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami sama-sama beribadah di tempat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini kami Bapa, lawat setiap kami Tuhan, tilik setiap hati kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Bapa. Sehingga ketika kami pulang, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh berjalan bersama Tuhan, meraih kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan waktu ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Beracaralah di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan ibadah ini Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangnya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Salam kanan kiri depan belakang ya. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Dan Dia Tuhan yang benar, ya. Gak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Bertepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Katakan, Kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menghadang kami Tuhan, kami gak akan takut. Yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita percaya janjinya tidak akan pernah berubah, amin. Amin, katakan lagi, janji Tuhan gak berubah Bu. Janji Tuhan gak pernah berubah Pak ya. Dan hati kita mau tetap percaya
bahwa janjinya tidak pernah berubah dan pasti tergenapi dalam hidup kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Hatiku percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh Tuhan, Engkau kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab cintanya nggak pernah berubah, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau gak pernah biarkan kami sendiri. Dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semua kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kami Bapa. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus memegang teguh iman kami, rancangan-Mu akan tergenapi Tuhan di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Ajarku
Saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sungguh kami percaya Tuhan, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan setiap rencana-Mu Bapa. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah Engkau tak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami. Rancangan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, sebab Engkau baik.
bersyukur karena Engkau nggak pernah gagal Tuhan. Dalam setiap rencanamu bagi kami Bapa. Hari-hari kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Thank you Jesus. Kita semua untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu dengan beriman, katakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal sekalipun. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memiliki iman seperti iman yang ditunjukkan oleh Abraham. Iman yang percaya penuh pada janji Tuhan. Iman yang percaya sepenuhnya tanpa ragu bahwa Engkau yang berfirman, Kau tidak pernah ingkar atas apa yang Kau firmankan. Engkau yang berjanji dan Engkau yang sanggup menggenapinya. Dan Kau tidak akan sanggup untuk membiarkan kami tidak mengalami janji digenapi dalam hidup kami. Engkau pasti tidak akan pernah menyerah. Engkau tidak akan pernah menyerah atas hidup kami. Masakan Engkau yang tidak pernah menyerah atas kami harus menyerah. Engkau tidak sanggup membiarkan kami berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu, kecuali kami sendiri yang meninggalkan-Mu. Selama kami bersama-Mu, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Karena Engkau bukan hanya menjadi Tuhan, tetapi juga menjadi Bapa kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, sampai Abraham menjadi bapa banyak orang percaya, itu pun membutuhkan satu pembelajaran, satu perjalanan iman.
yang akhirnya menjadi perjalanan mujizat. Journey of faith yang akhirnya menjadi journey of miracle. Karena itu Tuhan Yesus, kami membuka hati kami saat ini untuk mendengarkan isi hati-Mu. Sehingga kami menjadi sasaran janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Sebab Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan-Mu yang akan gagal. Tidak ada janji-Mu yang tidak tergenapi. Selama kami tetap ada bersama dengan-Mu. Tetap ada di dalam janji-Mu. Dan tidak lari dari perintah-Mu, dari janji-Mu. Berfirmanlah dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Ini adalah hari Minggu terakhir bulan September ya Pak Irwan ya. Jadi ini adalah hari Minggu terakhir kita membahas tentang tema Strong in Faith. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebenarnya satu tema itu dibahas dalam satu bulan itu nggak kelar ya. Karena tentang Abraham aja itu perjalanannya panjang ya. Dan itu benar-benar perjalanan yang membuktikan kehebatannya. Ketika dia sekuat tenaga berjalan di dalam iman percayanya. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidupnya. Abraham ini menjadi tokoh, menjadi bapak dari 3 agama besar loh saudara ya. 3 agama besar. Tentu pertama dari agama Yahudi ya, terus kita Kristen. Saudara-saudara, saya senang dengan lambang dari cover kita ya. Cover kita ini lambangnya, gambarnya adalah singa ya. Kalau kita lihat singa tentu kita ingat film Lion King ya. Saudara-saudara, singa disebut raja rimba, raja hutan. Apakah karena dia adalah binatang yang paling besar? Enggak tuh. Ada banyak yang jauh lebih besar dari dia. Ya. Bahkan binatang yang lebih jauh dari itu, dinosaurus, brontosaurus tidak dibilang sebagai raja rimba loh. Ya. Tapi kenapa singa? Singa yang terbesar banyak ya. Yang masih ada lah saat ini. Ada gajah ya. Ada badak ya, lebih besar loh badannya ya. Apakah karena singa dia tertinggi? Oh enggak tuh. Yang jauh lebih tinggi dari singa banyak. Salah satunya adalah jepara. Oh jerapah ya. Jerapah itu jauh lebih tinggi dari dia. Ada lagi yang lebih tinggi dari dia, yaitu burung elang, maksudnya terbang ya, ketika terbang ya. Apakah singa juga adalah binatang yang tercepat larinya? Ternyata enggak ya. Cheetah ya, cheetah lah yang tercepat ya. Ada lagi sebenarnya zina juga itu tercepat ya. Apakah singa juga adalah binatang yang terindah? Enggak juga tuh. Ada binatang yang kalau memamerkan sayap atau bulunya itu indahnya luar biasa, merak namanya ya. Apakah singa adalah binatang yang tersigap? Cepat sekali menerkam? Enggak juga tuh. Ada loh yang dari ketinggian. Itu mangsanya di bawah belum muncul loh. Ya. Tapi dari atas langsung terus. Tahu-tahu cengkram itu ikan yang ada di dalam laut. Namanya Raja Wali. Atau elang, eagle. Ya. Saudara, tapi kenapa ini singa bisa jadi raja rimba, raja hutan? Ya. Karena dia punya apa ya? Personality yang kuat lah begitu ya. Kalau di film Lion King, ya kita tahu ya, dia naik ke atas batu gitu ya, dia mengaum gitu ya. Lihat tuh. Rasa percaya dirinya tinggi. Kalau saya pinjam kata iman ya, itu singa punya iman yang strong.
very strong, sangat kuat saudara ya. Karena itulah kepada Joshua untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, melanjutkan dari Musa. Tuhan bilang, kamu harus be strong and very courageous. Jadilah kuat dan berani. Ya, berarti kekuatan itu penting. Ya. Nah saudara-saudara, sebulan ini kita diinginkan oleh Tuhan untuk kita tahu bahwa kita ini sebenarnya punya iman sudah benar. Ya. Karena iman itu kita taruh kepada Yesus dan iman di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Karena dia yang berjanji, dia yang tidak pernah melupakan janjinya dan dia yang sanggup juga menggenapi janjinya. Di minggu pertama dijelaskan kepada kita semua kenapa Abraham menjadi begitu hebat sehingga disebut bapak orang percaya. Iman percayanya kenapa dibilang hebat? Yang pertama, dia adalah staggered not. Dia gak bimbang saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua karena dia was strong in faith. Benar-benar sudah kuat di dalam imannya. Nah hari ini saya mau bagikan kelanjutan dari apa yang dipaparkan di minggu pertama. Yang pertama saudara. Kenapa Abraham sampai staggered not, tidak bimbang? Kenapa Abraham sampai was strong in faith ya? Saudara-saudara, kita nggak mungkin bilang kita punya iman yang kuat kalau kita tidak punya iman. Ya. Kita nggak mungkin bilang gini, saya punya rumah yang luas. Oh, ditanya, rumahmu di mana? Bu, nggak tahu. Rumahmu di mana? Nggak tahu aku. Ya kadang-kadang di Gang A. Ya kalau lagi agak macet-macet sedikit pembayarannya, yang punya kontrakan marah, diusir, kita pindah ke Gang B. Lah tadi lu bilang lu punya rumah besar, ternyata pindah-pindah. Saudara-saudara, kita gak mungkin bisa bilang bahwa kita punya iman yang kuat kalau kita gak punya iman, betul gak? Sama kayak bercanda gini ya. Pak Tamto, ada uang? Wah ada. Keluarin kan uang saya. Berapapun lah, 5.000, 7.000 gitu ya. Kok cuma segini? Iya Pak, tapi di bank sih banyak. Mantap ya. Oh berarti hebat sekali nih pola hidupnya. Financial freedomnya. Ya amin lah amin. Di bank mana? Di BCA ada. BNI ada. BRI ada. Saya sebut semua nih supaya gak disangka saya endorse ya. BJB ada. Semua ada. Wih mantap kali. Iya. Uangnya sopo? Uang mereka lah, uang yang nabung di sana loh, uang kamu, ya ini 7.000. Kan bikin kesel yang begitu tuh saudara ya. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa bilang kita was strong in faith kalau kita gak punya iman? Bagaimana mungkin saya bilang saya punya iman, saya gak baca firman. Padahal iman itu timbul dari pendengaran firman gitu ya. Bohong kalau saya bilang I was strong in faith sementara saya gak rajin baca firman. Saudara, saya senang sekali ada PCS di Kabar Baik sehingga setiap pagi membagikan 4M ya kepada setiap kita. Contoh hari ini saudara ya. Hari ini tuh sebenarnya saya sudah bangun 4:30 saudara ya. Biasanya 4:30 ya Pak ya. Aku udah bagiin ya. Hari ini jam berapa Pak saya bagiannya? Jam 6 ya? Jam 6 loh. Kesiangan loh, karena bablas aku tidur lagi. Itu saya merasa bersahanya, wah luar biasa. Aku bangun jam 4:30. Tapi dengan kuasa yang ada padaku Pak, aku stop itu bunyi alarm. Dan tidak membagikan, bablas, tidur maning. Wah kacau, dan saya merasa bersalah sekali. Ketika alarm saya bunyi yang kedua kali, kadang-kadang saya bikin 3 kali tuh ya. 4:30, jam 5 karena ada doa pagi ya. Biasanya jam 6 tuh, itu jam 6 kurang 5 itu alarm saya yang ketiga supaya
saya bangun lagi, mana tahu saya belum bagiin 4M, saudara ya. Saudara, bersyukur loh di sini kita di woro-woro gitu ya. Ada yang cawe-cawe sama kita untuk baca firman. Ya. Kita harus paksakan diri kita kuat dengan firman. Sebab kalau tidak, kita nggak akan kuat dengan iman, saudara, kalau nggak ada firman. Ya. Saya kalau tiap pagi, tiap hari tidak minum, saya nggak pakai sebut merek lah ya, garlic nih saudara ya. Lah, koles saya pasti nggak terjaga lah. Kalau saya nggak olahraga setiap hari, pasti koles saya juga kolesterol jahatnya pasti tinggi ya. Saudara-saudara, perlu dikasih makanan, perlu dikasih asupan untuk supaya saya sehat. Demikian juga dengan iman saudara ya. Harus dikasih asupan. Harus paksakan diri terus saja terima firman. Yang pertama, pentingnya pengenalan yang erat dan kuat. Ya. Saya yakin saudara, kalau ada orang nih ya, enggak dengar suara saya, enggak lihat tayangan saya, tapi dia lihat nih di akhir dari khotbah itu, misalnya berupa tulisan doang nih ya. Di akhir khotbah itu doanya adalah darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus, serapan sempurna, bla 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 bla. Saya rasa ya, jemaat kabar baik bisa tebak tuh. Itu pasti firman yang dibagikan oleh Pak Ramto, ya enggak? Karena ciri saya di situ. Pasti dia endingnya mau dimanapun, saudara-saudara. Saya diizinkan sharing. Ini nanti tanggal 11 atau 12 Oktober. Ini satu alumni. Saya pasti doa itu gitu ya. Apalagi kalau ada kejadian-kejadian unik di alumni itu gitu ya. Wah ini mesti diputusin nih. Kutuk keturunan gitu ya. Pasti itu saya nanti diundang. Kenapa? Karena ending dari firman pasti saya sebut itu. Orang sudah mengenal erat karena ya memang suka denger ya. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa yakin keturunan di bawah kita terus ditutup bungkus oleh darah Yesus kalau kita sendiri jarang sekali berdoa dengan cara itu. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus, rapat sempurna. Ngomong gitu yang gak gitu susah aja, yang gampang itu juga kita gak ngomongin. Piye saudara? Ngomong gitu gak susah loh ya. Perkatakan itu gak susah. Jadi betapa pentingnya pengenalan yang erat dan kuat. Kalau erat dan kuat ketika mengalami sesuatu gitu ya. Dia pasti dengan pede akan katakan ketika doain orang. Tuhan aku berdoa. Darah Yesus sucikan, kuduskan sepupuku ini, keponakanku ini. Dalam nama Yesus. Amin. Karena dia erat sekali dengan firman itu. Dan dia kuat sekali dengan pengenalan atau sering dengar, sering memperkatakan itu. Nah saudara, ada satu contoh nih ya. Ini dua tokoh ini tokoh penting di agama Yahudi. Dan di dua agama berikutnya. Ayatnya terambil dari Keluaran 3 ayat 10 sampai 14. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Saudara garis bawahi. Tuhan bilang, sekarang pergilah. Lalu jawaban dari Musa nih saudara ya. Dia bertanya, siapakah aku ini? Bertanya loh saudara ya. Nah ini piye saudara? Saudara kalau saya ngobrol sama siapa ya? Saya ngobrol sama Bume deh. Bume. Gini nih. Oh Pak Tamto sebaiknya gini nih. Terus aku nanya lagi Bume. Tahu nggak nama aku sopo? Bume kan kesel dong. Ini gimana sih ini orang? Diri lu sendiri kagak tahu. Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Dan inilah tanda, garis bawahi tanda. Kasih tanda loh. Dan inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Apabila engkau telah membawa keluar.
Ini iman yang menunggu, iman yang minta tanda terus, maka engkau akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepada mereka. Lalu mereka bertanya kepada aku nih Tuhan, bagaimana tentang namanya? Siapa namamu Tuhan? Aduh, piye saudara? Musa ini adalah keturunan berlapis-lapis setelah Abraham loh. Ya. Abraham ini bapak moyangnya dia ya. Ini keturunannya masih nanya loh. Nanti kalau bangsa Israel bilang aku diutus oleh Allah. Lalu mereka nanya siapa Allah kita? Apa yang harus aku jawab kepada mereka? Coba keterlaluan gak saudara? Ini betapa penting kita memiliki pengenalan yang erat dan kuat kepada Allah kita. Katakan amin. Selevel ini loh. Ini diucapkan saudara. Pada saat Musa sudah usia berapa? 80 tahun. 40 tahun. Dia dipersiapkan Tuhan di istana Fir'aun. Hikmat, kebijaksanaan, plek. Diajarkan pada dia. Enggak nempel tuh. Kakak inangnya terus ngikutin. Yaitu Maryam. Saudara-saudara, bisa begini saudara ya. 40 tahun bersama mertuanya, saudara. Dilatih entrepreneurship, dilatih wirausaha, dilatih kepemimpinan tanpa bayang-bayang kekuasaan Fir'aun. Benar-benar jadilah dirimu. Disuruh jadi pemimpin di usia 80 tahun, memimpin bangsa Israel. Pertanyaannya macam gini, saudara. Piye, saudara? Saudara, kita belajar dari kisah ini. Tidak mudah yang dihadapi oleh Musa, yes. Tapi karena peristiwa-peristiwa seperti inilah, ketika ada penerusnya namanya Joshua, Tuhan sudah harus memastikan Joshua, be strong and very courageous. Selalu perkatakan firman. Lalu firman Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku, Esher Ahea, Esher, YHWH, Yahweh. Kata Yahweh diambil dari sini saudara ya, YHWH. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada Allahnya Israel. YHWH lah yang telah mengutus aku kepadamu. Ya dalam teks aslinya, akulah aku, itulah yang telah mengutus aku kepada kamu. Supaya saudara baca yang ini gampang nih ya. Jadi kalau mau dipisah nih, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh telah mengutus aku kepadamu. Saudara-saudara, itu kisah tentang Musa. Sedikit berbeda dengan bapak leluhurnya, namanya Abraham. Ini keturunan jauh di atas dia. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Mirip-mirip tapi responnya beda. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram sebelum jadi Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, dari kekayaanmu yang hebat ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa responnya Abraham? Bertanya, siapakah aku Tuhan sehingga aku bisa menjadi sumber berkat bagi bangsa-bangsa? Enggak bertanya saudara. Lihat responnya Abram. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, mestinya ya, logikanya ya, bapak leluhurnya seperti ini, keturunannya mestinya begini dong. Betul enggak? Bapaknya punya strong in faith. Enggak banyak nanya, enggak banyak bimbang. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, pergi. Nanti akan dikasih tahu kemana perginya.
kerennya TOP BGT, tahu banget saudara. Dan hebatnya, pengaruhnya dia sampai kepada keluarganya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi saudara jangan bilang begini, ya Musa begitu karena dia udah kakek-kakek, udah 80 tahun. Ini juga udah kakek-kakek, saudara udah 75 tahun. Mau bikin alasan apa kita? Saudara pada saat firman ini, saudara dengar saat ini dalam diri saya. Berapapun usia saudara? 50, 60, 70, 80. Kita nggak punya alasan saudara. Aduh Pak Tamto saya udah usianya 70. Saudara, Abraham pada saat firman itu diterima. Perintah diterima usia 75 loh. Nggak ada alasan saudara. Firman itu nggak pernah gagal dan tidak bisa dibatasi oleh karena usia si penerima firman. Jadi pengenalan yang erat dan kuat, kita lihat beda antara Musa dengan Abram. Kita sedang belajar tentang Abram. Poin yang kedua, kita tuh harus punya respon yang cepat, tapi tepat. Walaupun misinya berat. Jangan responnya cepat, tapi tidak tepat gitu ya. Ada perintah, cepet ngomong langsung, gak dipikir nih. Apa sih Pak? Bapak jangan aneh-aneh dia ngasih nasihat. Saya udah gak kuku. Maksudnya bawa kuku? Enggak, udah gak kuat. Gak kuat. Aduh Tuhan Yesus. Cepet sih. Tapi itu bukan respon yang tepat saudara ya. Bapak gak tahu sih. Gak tahu sih. Om gak ngerti sih. Ya udahlah. Wes lah. Saudara, kita respon cepat, benar. Bagus itu. Tapi harus tepat. Walaupun misinya berat. Saudara, Abram ini cepat dan tepat, misinya itu gak gampang saudara. Janjinya pun aneh ya. Di minggu pertama udah dijelasin ya. Bahwa akan jadi bapak banyak orang percaya. Punya keturunan, padahal dia udah tua. Istrinya mandul, belum tua pun dari muda juga memang istrinya mandul. Piye punya anak? Punya anak sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Bukan cuma itu saudara. Ada 7 saudara ya. Ambilkan Pak. Tapi dia langsung pergi loh saudara. Sebelum sampai dia memutuskan untuk pergi, saudara. Ini Tuhan langsung nyerocos, pergi. Kamu akan. Nah ini, kamu. Ya, Tuhan bilang akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Padahal anak satu pun kau punya. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Di dalam semua janji ini yang paling berharga adalah karena Abraham. Semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Saudara, ini misinya gak mungkin banget ya kan. Gak mungkin banget. Lah wong anak satu aja gak ada. Dan gak mungkin ada lah wong mandul kok istrinya. Saudara, tapi Abraham punya respon yang cepat dan tepat. Kenapa begitu? Karena pengenalannya pada sang pemberi firman itu sangat erat dan sangat kuat. Karena itu saudara, contoh ya kaum bapak di tempat ini. Setiap kali habis ibadah kita kumpul, minimal kita doa. Saudara, penting banget sih kayak gitu. Menurut saya penting saudara ya. Menurut saya penting. Disitulah bukti bahwa kita mau datang kepada Tuhan. Mau lebih erat dan lebih kuat di dalam Tuhan. Apalagi kaum bapak adalah kepala di keluarganya masing-masing.
Apapun yang sedang kita hadapi ya di dalam keluarga kita ya. Kita harus ngotot untuk beribadah saudara ya. Apapun alasannya. Mau sedang apa kek. Sedang berjuang dalam keuangan kek. Ngotot saudara ya. Yang ketiga. Gaya kehidupan iman dari Abraham, saudara. Keren, saudara. Dan itu harus menjadi gaya kita. Dia mendengarkan perkataan Tuhan. Yes, buktinya ditunggu sampai selesai tuh. Sampai 7 misi itu didengerin dulu. Enggak, enggak ya, enggak dipotong. Setelah selesai ngomong, langsung bilang, oke bos, aku pergi. Yang kedua, ketika berjalan dari tanah Ur di negeri Kasdim. Dia sampai ke di satu tempat namanya Sikem, ya. Dia langsung mendirikan mesbah loh di sana. Artinya saudara, dirinya sudah pasti jadi mesbah, di rumahnya ada mesbah. Dirinya di mesbah. Tapi ketika sudah sampai di satu tempat, dia dirikan mesbah di situ. Tuhan, aku tinggal dulu di sini ya. Aku tinggal dulu di sini. Dan dia dirikannya mesbah dulu. Saudara, bagaimana dengan keluarga saudara? Adakah kita mendirikan mesbah di rumah kita? Enggak usah pikir yang jauh-jauh mesbah tuh harus nyanyi, pujian, sembah. Terus enggak usah lah saudara. Doa singkat aja. Sak rumah saudara ya. Atau kalau enggak bisa. Karena udah ada yang harus berangkat pagi. Kita belum berangkat pagi. Mbok, masa by telepon aja enggak bisa sih saudara doa bareng? Saudara, ini Abraham hebat saudara ya, dirikan mesbah. Benar-benar dia dirikan mesbah. Saudara kalau saya lagi doa di sini saudara ya. Nih di mesbah ini nih saudara. Itu tuh, apa itu? Harvest itu tuh. Itu aku pindahin ke sini loh saudara, aku nyalain lampu ke situ loh. Apakah aku menyebab itu tuh? Apa itu? Gandum-gandum itu? Enggak. Saya mengkhususkan waktu saya untuk berdoa. Segitunya saya mengkhususkan waktu, saudara. Sampai itu saya pindahin di situ, saudara. Saya taruh ini nih, di atas ini nih. Saya nyalain lampunya, aku sorot, pakai lampu sorot. Itu salah satu gaya kalau saya lagi menato di sini sendirian. Dan dia menyembah Tuhan. Menyembah artinya juga berserah, saudara ya. Kita menyerahkan hidup kita masuk dalam rancangannya, dalam rencananya. Dan ikutin terus rencananya saudara. Ikutin terus. Saudara-saudara, saya mau bandingkan antara Abraham dengan Lot saudara ya. Satu ketika akhirnya Lot tidak ikuti rancangan yang sudah Tuhan titipkan kepada Abraham. Gara-gara gembala-gembala dari Lot ribut sama gembala-gembala dari Abraham. Didamaikan tetap aja. Kekeh marukeh saudara ya. Kalau kata orang Batak ya, kekeh marukeh. Akhirnya Abraham bilang gini, oke lah gini lah Lot. You kalau pilih ke kanan, I pilih ke kiri lah. Kalau you pilih kiri, I pilih yang kanan lah. Udah dikasih tawaran begitu, mestinya dia eling lah, sadar lah ya. Ini enggak. Beneran loh, ya om siap, saya pilih yang ini. Di seberang sungai Yordan ini, berlimpah susu dan madu. Apalagi kota Sodom dan Gomoranya itu. Dia pilih di sana saudara. Pilih jalannya sendiri dan menjauh dari rancangan yang didapatkan oleh dia melalui bapaknya, yaitu Abraham. Saudara, keluarga besar sih saya selalu ya. Setidaknya pasti dalam 2 bulan pasti ngumpul sekali. Bahas macam-macam lah saudara. Bahas ada mimpi-mimpi yang mirip-mirip apa enggak. Kadang-kadang mimpinya barengan di jam yang sama beberapa orang. Ya uniknya keluarga besar istri saya di situ saudara ya. Saudara-saudara semuanya kita bertumbuh bersama-sama. Ya pasti ada sedikit gaya berbeda lah. Enggak gitu lah Tamto. Ya saya bilang kadang-kadang saya juga ngomong gini lah. Kalau aku sih yakin gini ya. Enggak.
nggak mungkin itu, ya nggak apa-apa. Kamu berbeda pandangan sama aku nggak apa-apa. Kadang-kadang aku juga ngomong gini ya, bedanya kamu sama aku adalah aku pernah mati, kamu belum pernah mati kan. Jadi aku bisa cerita itu. Enggak, itu kan persepsi kamu, Tamto. Ya gampang, kalau mau samain persepsi mati dulu, nanti sama persepsinya gitu ya. Mudah kok, apa yang saya ceritain itu gampang tuh dibuktikannya. Mati dulu, nanti akan ketemu tuh. Dengan dimensi alam kematian setelah mati dulu. Tapi masa ya mesti nunggu mati dulu? Kadang-kadang gitu. Tapi itulah gaya hidup yang kita saling membahas firman Tuhan. Kadang-kadang saya terpaksa memakai kisah-kisah pamungkas itu ya. Saudara, kenapa Abraham memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan? Karena dia selalu mendirikan mezbah dan sering menyembah Tuhan. Saudara, saya acap kali bertemu dengan orang-orang yang pernah NED ya, NDA, near death experience, orang yang pernah koma, pernah meninggal. Rata-rata tingkat kepekaan mereka tentang apa yang dia rasa Tuhan bicara sama dia, tingkat kepekaannya lebih tinggi, saudara ya. Hampir semualah begitu, saudara. Dan saya yakin semua sebenarnya harusnya begitu, saudara ya. Punya tingkat kepekaan yang lebih tinggi. Bisa mendengar apa yang tidak didengar oleh orang biasa, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang biasa, saudara. Saudara-saudara, Abram punya kebiasaan yang bagus sekali di dalam imannya. Mendirikan mezbah Tuhan, mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan. Dan yang penting, melakukan secara totalitas. Melakukan secara totalitas. Soal kapan waktunya, saudara, itu bukan urusan kita. Karena seringkali kita mau lebih cepat. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Saya jemput pelayan Tuhan. Saudara, Tuhan tahu janjinya untukmu, untukku. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Tentang kamu, tentang Tamto, tentang Elda. Tentang setiap kita ya. Tentang Ibu Iis, tentang Ibu Putu, tentang Ibu Nova sahabatku. Tuhan tahu yang terbaik. Jalani segala sesuatu dengan staggered note, tidak bimbang. Jalani segala sesuatu dengan strong in faith. Saudara-saudara, saya percaya kalau itu yang kita lakukan, semua janji Tuhan pasti dikenapi. Saya percaya waktu Tuhan gak pernah salah, saudara. Dia selalu menggenapinya di waktu yang tepat menurut versinya dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan lagu itu, saudara. Saudara, ada satu persepsi yang mungkin berbeda antara kita dengan Tuhan, saudara. Tapi saya percaya semua waktunya gak pernah salah, saudara ya. Sama tentang perluasan ruko ini pun. Pasti Tuhan tahu waktunya. Jelas ada badai dalam perjalanan, jalanin aja. Banyak hal yang tidak bisa dimengerti, jalani saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan,
lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita saudara doa, saudara. Tuhan, terima kasih hari ini mungkin adalah hari Minggu terakhir di mana kami Engkau encourage, Engkau bekali dengan firman strong in faith. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau ingatkan kepada kami kenapa Abraham bisa staggered not, tidak bimbang. Kenapa Abraham bisa was strong in faith. Karena pengenalannya akan Tuhan begitu erat dan kuat. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Yang kedua, karena responnya cepat dan tepat. Walaupun misinya mungkin berat, bahkan mungkin sangat berat, bahkan mungkin sangat tidak mungkin. Tuhan ajar kami untuk seperti itu. Mungkin ada di antara kami sedang berjuang tentang kesehatan kami. Mungkin ada di antara kami sedang berjuang dengan ekonomi kami, tentang keuangan kami, tentang anak kami, tentang keluarga kami. Tuhan, kami mau berespon dengan cepat dan tepat. Walaupun misi yang kami harus jalani untuk keluarga kami, untuk ekonomi kami, untuk keuangan kami mungkin berat. Kami mau total berserah, ikutin apa arahan-Mu. Yang ketiga, kami mau punya gaya kehidupan iman seperti pada Abraham. Mau dengar hanya perkataan Tuhan. Enggak meremehkan perkataan Tuhan. Mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan, berserah penuh. Dan dengan totalitas sempurna, sepenuhnya melakukan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Kami percaya kalau itu terjadi, maka kami can see the greater things. Kami akan bisa melakukan, melihat hal-hal yang jauh lebih besar. See greater things. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang saat ini telah mendengar firman ini. Kami mau dengan teguh pegang dan kami mau jalani dengan iman percaya yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Siapa yang doa? Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan bertindak sesuai dengan firman-Mu. Dan kami terus memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Tamto yang sudah memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan terus memberkati. Tuhan terus memberikan kesehatan atas kehidupannya. Bahkan Tuhan terus juga mengurapinya dengan urapan Tuhan yang khusus. Sehingga Bapa, Engkau terus memakai kehidupannya. Baik Bu Mari dan seluruh tim pengembalaan yang ada Tuhan. Tuhan juga terus bekerja dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga saat ini berdoa bersahati untuk seluruh jemaat FC Family Community di tempat ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dan rumah tangga setiap jemaat-Mu di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami mau sama-sama satukan hati kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tika Tuhan. Kalau esok hari Ibu Tika akan menjalani operasi pengangkatan kelenjar getah bening. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau yang bekerja Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang bekerja atas tindakan operasi esok hari di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan seluruh tim medis, dokter yang menangani, bahkan seluruh peralatan yang digunakan, Tuhan yang suci kuduskan di dalam nama Yesus. Operasi berjalan dengan lancar dan kami akan melihat mukjizat Tuhan dinyatakan atas Tika Tuhan. Terima kasih Tuhan, pasca operasi nanti kami percaya pemulihan terjadi dan kami melihat mukjizat Tuhan yang terus menopangnya, memberikan dia kesehatan seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Hendra suaminya Tuhan menjadi suami yang siaga. Bahkan juga Tuhan anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang lain yang saat ini juga sedang sakit. Kami percaya juga Tuhan yang terus memulihkannya. Untuk Koginto juga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan untuk jemaat yang lain juga Tuhan. Kami percaya Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalaupun ada di jemaatmu Tuhan di tempat ini sedang berbeban berat, mengalami masalah perekonomian apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Engkau sumber jawaban, Engkau memberikan terobosan, Engkau yang memberikan Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami akan terus melihat seperti Kristus melihat dan kami akan terus berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan, Kau juga memberkati seluruh PCS yang ada di tempat ini. Kami juga percaya juga Tuhan urapi dengan urapan yang baru seluruh sahabat-sahabat dari PCS ini juga Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga sama-sama satukan hati kami. Kami juga berdoa untuk sekolah kabar baik di tempat ini. Tuhan memberkati. Saat Tuhan sudah membuka sekolah ini, begitu juga Tuhan akan memelihara, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dari sekolah ini. Seluruh guru-guru Tuhan berkati, seluruh murid, bahkan Tuhan orang tua murid diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dari sekolah ini Tuhan. Kami membutuhkan gedung yang baru dengan fasilitas yang boleh mumpuni buat anak-anak. Kami percaya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan terobosan demi terobosan di dalam nama Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah boleh menjadi bagian atas sekolah ini Tuhan. Buat poster parents, untuk seluruh donatur yang ada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati keluar masuk mereka. Tuhan memberkati juga segala usaha, pekerjaan, keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan negeri kami. Kalau tahun depan Tuhan sudah memasuki pemilu, kami percaya Tuhan damai-Mu, damai sejahtera Tuhan tinggal atas negeri kami. Dan seluruh Tuhan kegiatan politik yang ada itu boleh berjalan dengan damai. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang berotoritas atas negeri ini. Tuhan memberkati Pak Jokowi beserta pemerintahan yang ada. Kau urapi Tuhan setiap keputusan yang diambil itu keputusan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa juga untuk Ibu Lina Tuhan Yesus, Ibu Lina Wati. Kalau Engkau izinkan anak pertamanya boleh berpulang Tuhan, Engkau juga terus berikan penghiburan pada Ibu Lina Wati yang saat ini juga sedang berangkat ke Ponti Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kekuatan dan penghiburan terus menyertai semua keluarganya ditinggalkan. Berkati semua persidangan perkabungan yang ada Tuhan, semuanya akan di bawah kendali-Mu saja. Saya jemput kita semua bangkit berdiri saudara. Tuhan kami yakin dan percaya untuk kami, keluarga kami, keluarga besar kami, semua yang bertalian darah dengan kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus kami semua rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan dalam hidup kami. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat. Kemurahan-Mu atas hidup kami terbuka terus. Pintu-pintu gerbang-Mu terbuka atas kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Kami percaya di tahun yang baru ini dalam kalender bangsa Yahudi Tuhan,
tahun Pedalet, tahun pintu gerbang. Tuhan kami yang kami percaya pintu-pintu gerbangmu terbuka atas segala aspek kehidupan kami, ekonomi kami, semua aspek kehidupan kami. Dari Yesus, patahkan segala siasat si iblis. Dari Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Dari Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Dari Yesus, basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Kalau hari ini kami juga membawa persembahan, Tuhan, Engkau yang berkati. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kau balaskan 100 lipat kali ganda Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami arahkan kepada Yesus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah tangan jasa saluran berkat. Saudaraku, dimanapun kau berada saat ini, on-site maupun saat engkau dengar firman ini. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terima penghiburan pertolongan dari Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus. Itu terus menjadi milikmu, milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang berkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Thank you, God bless you. Shalom.